Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, biasa ya berdoa dulu. Tadi pimpin doa. Siap, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, sebelum belajar kita absen dulu ya. Supaya belajarnya nyaman, coba kursinya dirapihin dulu. Ya, siap, Bu. Oh iya, belum di absen ya, lupa. Ini teh kelas D ya. Iya. Fani, Hadir. Risma, Hadir. Fitri. Sakit, Bu? Oh sakit. Iya. Kita doakan ya semoga yang sakit cepat sembuh biar bisa belajar lagi bareng-bareng. Amin. Ibu juga mau mengingatkan, sekarang kan lagi musim hujan, jaga kesehatan, jaga hujan-hujanan, makan yang bergizi, ya. Iya, Bu. Ya udah itu aja sih. Iya. Fani ini dibagikan dulu bukunya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, ada yang masih ingat optimis itu apa? Hani? Aku, Bu. Memiliki pengharapan yang baik serta meyakini hal yang baik akan terjadi. Ya. Kalau ikhtiar, Risma? Usaha, upaya, dan syarat untuk mencapai maksud. Ya. Jadi optimis itu memiliki pengharapan yang baik, meyakini bahwa hal yang baik akan terjadi. Sedangkan ikhtiar yaitu usaha, upaya, atau syarat untuk mencapai maksud tersebut. Sedangkan tawakal yaitu pasrah atau berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pelajaran yang sekarang yaitu kita akan membahas tentang dalil dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk optimis itu ada di dalam Quran surat Az-Zumar Ayat 53. ayat 53. Qurannya di bawah. Di bawah. Coba dibuka Quran surat Az-Zumar ayat 53. Sudah ada? Ketemu? Sudah. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, Risma. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, kan surat Az-Zumar ayat 53 ini
ini menjelaskan tentang optimis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya meskipun mereka berbuat dosa dan melampaui batas. Allah tetap memanggil mereka dengan lembut. Nah, di sini kan disebutkannya ayat pertama, qul ya ibadi. Dari kalimat pertama itu, qul ya ibadi, ini Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi. Itu kata-kata yang sangat lembut. Juga dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, sebab pintu rahmat dan pintu taubat senantiasa terbuka. Ayat ini juga menyeru kepada harapan dan sikap optimis terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ampunan Allah itu sangat luas. Allah itu mengampuni semua dosa asalkan pelakunya itu bertaubat dan bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Ayat ini juga menjelaskan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia mengampuni dosa hambanya yang bertaubat dan Dia menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Jadi intinya dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 itu kita harus senantiasa jangan kita berputus dari rahmat Allah, meskipun dosa kita itu misalnya besar, tapi kita nggak boleh berputus asa. Kita harus optimis bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Nah, optimis yang kedua yaitu ikhtiar ya. Ikhtiar itu surat Ikhtiar Quran surat apa? An-Najm ayat 39 sampai 42 ya. Ya. Quran surat An-Najm 39 Sampai 42. sampai 42. Nah, dibuka lagi Qurannya surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Tadi baca artinya. Dan bahwa insan hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sebenarnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi jawaban kepadanya dengan jawaban yang paling sempurna, dan sebenarnya kepada Tuhanmu lah akhirnya segala sesuatu. Ya. Jadi Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini menjelaskan tentang ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan kerja keras ya. Ikhtiar itu tadi usaha, upaya. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji akan memberikan jawaban tepat kepada orang-orang yang mau berusaha. Nah, setiap perjuangan atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap akan mendapatkan rezeki. Petani juga mencangkul di sawah berharap hasil panennya melimpah. Begitu juga tukang beca atau karyawan atau yang lain-lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengkaruniakan pahala yang berlipat ganda kepada mereka. Nah, pahala tersebut akan menjadi bekal kebahagiaan di akhirat dan menjadi amal soleh yang telah mereka lakukan akan dibalas dengan surga. Nah, demikian pula bila ingin meraih impian
maka harus berikhtiar sekuat tenaga dan berdoa kepada Allah. Segala perjuangan dalam meraih impian akan bernilai ibadah bila niatnya lurus. Jadi kita itu mau bekerja harus niat dulu ya. Harus niat, kita kerja niatnya harus lurus, jangan karena ada apa-apa. Kalau ada apa-apa jadi nanti tidak ikhlas kerjanya. Nah, yang terakhir yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Nah, Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal ya. Tawakal. Nah, surat Ali Imran ayat 159 ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu memiliki sifat lemah lembut, dan sifat lemah lembut itu disebabkan oleh rahmat Allah. Nah, orang yang menginginkan lemah lembut itu harus meminta kepada Allah berupa mendapatkan rahmatnya, sebab sifat itu disebabkan oleh rahmat Allah. Jadi sifat lembut itu berasal dari rahmat Allah. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran juga ini dijelaskan Allah memerintahkan hambanya untuk memiliki akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung diantaranya adalah pemaaf, suka memohon ampun kepada Allah, dan mengedepankan musyawarah dengan tawakal. Nah, Allah memerintahkan hambanya untuk saling memaafkan dan menjadikan musyawarah ini sebagai prinsip dari pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan. Nah, jadi dalam Quran surat Ali Imran ayat 159 ini diharuskan kita memiliki sifat yang lemah lembut, pemaaf, terus saling memohon ampunan kepada Allah. Harus saling memohon ampunan, dan kita harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Jangan semena-mena, jangan tiba-tiba mengambil keputusan A. Kita harus musyawarah dulu, dan dengan tawakal. Nah, orang-orang yang bertawakal itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, kita simpulkan dulu dari awal ya. Nah, oh ya, dulu tulis Ali Imran tawakal ya. Ini dihafalkan nanti. Jadi kesimpulan dari ayat Quran surat Az-Zumar ayat 53 yaitu seruan bagi hamba Allah yang melampaui batas untuk tidak putus asa pada rahmat Allah dan bertobat karena Allah Maha Pengampun. Jadi kita harus optimis gitu ya, nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah sebab Allah itu Maha Pengampun. Nah, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 itu Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang yang mau berusaha keras dan bersungguh-sungguh, suatu saat pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan usahanya tersebut. Nah, dimana untuk memulai proses tersebut adalah dengan niat. Jadi kita harus kerja keras, berusaha dengan bersungguh-sungguh, nanti juga hasilnya akan baik jika niatnya juga baik. Yang terakhir itu Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini menjelaskan tentang sikap lemah lembut seperti yang diajarkan oleh Rasul, saling memaafkan dan mengutamakan musyawarah dengan dilandasi tawakal kepada Allah. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa ini dihafalkan ya. Ya. 3 ayat ini 3 surat ini dihafalkan. Nanti minggu depan di tes seorang-seorang. Yuk. Nah, sebelum pulang berdoa dulu. Dipimpin Fani, silakan berdoa. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai.
Baik, dicukupkan sekian pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya, selalu sehat agar kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Dan nanti hafalannya jangan lupa. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi